Halo penonton Cokro TV, kembali lagi bersama kami di BBB Bocah-bocah Berani. Udah terlalu semangat ego. Oke, penonton Cokro TV, kali ini kita akan membahas isu yang pro dan kontra. Kenapa tuh? Debatable. Debatable. Apa itu Cin? Kira-kira Cin? Apa ya bahasa ilmiahnya? Kohabitasi Kohabitasi, guys. atau kumpul kebo. Oke, kumpul kebo itu adalah jadi tinggal pasangan. Jadi kumpul kebo itu adalah kita tuh tinggal sama pasangan tapi tidak ada ikatan pernikahan. Nah, ternyata kumpul kebo ini tuh lagi marak, guys. Jadi kemarin tuh sempat diramai di sosial media. Nah, itu sempat kita bahas juga ya di akun PIS kita. Nah, ternyata itu rame gitu. Nah, ternyata yang melakukan hal ini itu tuh bukan hanya di kota-kota besar, tapi di kota-kota kecil juga kumpul kebo ini banyak dilakukan. Oh, berarti udah biasa lah. Nah itu ntar kita bahas ya. Nah, kalau dulu kan itu aib banget. Ternyata kalau sekarang tuh kayak udah dianggap biasa. Jadi normalisasi. Pertanyaannya, kenapa pasangan-pasangan muda ini menormalisasi kumpul kebo ini? Nah, ini tuh ada cuplikan video yang dimana dia itu nggak malu menormalisasi kumpul kebo ini. Kita lihat sedikit ya videonya. Ini dia. Cekidot. Bagi saya sebenarnya dalam menjamin sebuah kebahagiaan, kita tuh tidak selamanya harus menikah. Bagi saya menikah itu sesuatu yang opsional. Karena bentuk kasih sayang kan bukan hanya soal menikah gitu ya, tapi memang ya bentuk yang lainnya banyak. Masih pacaran. Di kota metropolitan seperti Jakarta, semakin sering ditemui pasangan yang hidup bersama sebelum menikah. Ventia dan Adnan telah berkohabitasi kurang lebih 1 tahun. Apa yang mereka jalani bukanlah hal yang lumrah di Indonesia dan berpotensi memicu perdebatan. Itulah sebabnya Adnan memutuskan untuk tidak menampilkan dirinya secara gamblang dalam video ini. Lingkungan terdekat kami, terutama tempat kosan yang kami tinggali, itu sangat support terhadap hubungan kami gitu. Jadi kami memang mengkonfirmasi ke ibu kos bahwa kami adalah pasangan yang memang dua penikah. Setahun menjalani hubungan bersama, keduanya lebih mengenali karakter masing-masing. Apa sih yang paling kalian kagumi dari pasangan? 99% pun dia tuh nggak pernah marah gitu. Itu yang membuat aku kemudian sangat mencintai dan menyayangi Adnan karena sikap dia yang sangat lembut dan juga sangat menghargai perempuan. Terus kalau kamu gimana nih amor? Kamu marah tapi buat aku tuh jadi jatuh hati gitu, kayak maksudnya emang tegas gitu kan. Kehidupan anak muda di Jakarta kerap menjalankan gaya hidup yang lebih liberal dan berpikiran terbuka. Oke. Wow. Satu kata dulu yuk. Aku kaget. Impresi. Noi. Bingung. Oke. Nah, Pegangan. Sama ya, gue kayaknya bingung tapi lebih kayak kok mau? 2 ya jadi ya. Iya, 2. Kok mau? Oke, yuk kita bahas ya. Kira-kira gimana di lingkungan kalian kalau kalian melihat kumpul kebo ini? Kayak ya mungkin kalau di lingkungan aku dengan kita ngeliat POV dari si Fatia tadi kali ya sama laki-lakinya. Coba kita lihat dari situ dulu deh. Maksudnya emang di Indonesia tuh kayak masih lu belum nikah, lu udah kumpul bareng gitu. Cuman kalau emang lingkungan gue kan kayak diem-diem aja gitu. Maksudnya nggak yang terlalu musingin lo orang mau ngapain, kayak jadi kayak nggak terlalu di notice banget. Jadi ya masing-masing aja kalau mungkin di lingkungan gue kayak gitu. Jadi mungkin ada tapi nggak usah ngomong-ngomong loh gitu ya. Nggak seterbuka ini. Oh, okay. Jadi kayak masing-masing aja gitu. Tapi yang gue heranin tadi itu perempuan berani banget. Bahkan laki-lakinya aja dia tuh nggak mau nampakin mukanya. Itu curang banget ya. Jadi maksudnya yang kayak, maksudnya gini, kan pasti video kayak gini kan gak gampang diterima orang. Bener. Iya, jadi yang pasti jadi sasaran bulanan tuh kayak ceweknya sih, kan dia yang langsung benar-benar kelihatan exposure-nya gitu kan. Iya. Dan lakinya tuh hampir nggak kelihatan. Dia kelihatan kayak dari samping aja gitu. Dia nggak Iya. berani kelihatan muka depannya gitu. Dan menurut gue aja tuh dia udah nggak jantan sama sekali. Tunjukkan muka Adnan.
Ya kan? Jadi dengan dia bisa mengajak kumpul kebo aja, dia udah nggak berani untuk nikahin. Bener. Ya kan? Terus yang kedua hanya video kayak gini, jadi dia nggak berani nunjukin mukanya. Jadi ya udah kelihatan dong kualitas dia. Gerak gimana gerak? POV gimana? POV aku kalau ngelihat mereka ya. Ini no judgment ya. No judgment. Ini no judgment. Ini kita. Aku nggak ngerti kenapa ceweknya itu ngomong nikah itu opsional. Apakah memang belum ada biayanya untuk menikah atau gimana? Atau kayak ya udah di Jakarta gue nggak ada orang tua misalnya. Terus ya udah mau aja gitu. Ibarat tinggal sama pacarnya. Cuma yang aku highlight di sini yang tadi dibilang sih, yang si cowoknya kan bilang kalau ceweknya kan bilang kalau dia menghargai. Cuman yang aku lihat emang iya gitu loh. Kayak kok nggak dinikahin gitu. Kalau aku sih masih kayak gitu ya cara mandangnya. Karena aku juga ada satu dan lain hal temen yang emang ya kumpul kebo juga gitu. By the way, videonya itu videonya itu ada 5 menitan, tapi yang tadi kita tonton tuh mungkin 1,5 menitan aja. Iya, kalau teman-teman mau nonton tuh nonton lengkapnya, kayak ceweknya juga beberapa kali diwawancarain dan dia bilang opsional itu tadi nggak masuk di situ tuh. Jadi teman-teman bisa nonton di video fullnya Dewa Indonesia ya. Iya, nanti dikasih linknya di bawahnya. Kayak gitu. Nah, tapi memang itu cowoknya tadi yang Egra bilang, apa ya tadi gue bilang, lupa lagi gue. Ceweknya bilang si cowok ini menghargai si cewek. Iya, menghargai cewek. Tapi yang Nui tadi bilang, kalau dia menghargai ceweknya, kenapa dia nggak mau nikahin aja? Bener nggak Nui? Iya, di belakang kamera. Jadi saya yang menyampaikan itu. Benar. Itu kita lagi brainstorm tadi. Kalau misalnya dia menghargai itu ceweknya, kenapa dia tidak memilih untuk menikahi aja? Karena menurut kita sebagai perempuan, kalau memang lo sayang dan menghargai perempuan, ya harusnya lo berani untuk mengambil keputusan, gue mau nikahin lo. Menurut gitu. gue ada satu Kak. Apa? Kayak gini loh, kadang bukannya pernikahan tuh dianggap nggak penting lagi ya, kayak maksudnya kadang kan ada pasangan yang dia sifatnya dinamis gitu loh. Jadi maksudnya adalah ketika dia nanti akhirnya bukan terlibat ya, ada dalam satu ikatan pernikahan, dia yang kayak nggak bisa merasa jadi dirinya sendiri lagi, bebas. Dan sedangkan mungkin dia udah mulai melihat potensi, kayaknya pasangan gue agak ini nih. Jadi kalau misalnya ketika dia udah mulai terlibat dalam ikatan pernikahan, dia kayak nggak sebebas itu gitu loh. Maksudnya namanya pernikahan kan ada hak dan kewajiban yang ini sih yang harus dipenuhi. Dan kalau misalnya dengan mungkin kumpul kebo, gue nggak nyaman, ya udah tinggal cabut aja istilahnya gitu. Kalau misalnya nikah kan susah, cerai lagi, terus belum stigma yang diterima, janda, duda kayak gitu-gitu lah. Ya memang jadinya dia belum siap dengan pernikahan. Iya, intinya sih itu. Karena kan jadinya ini ya kayak kontradiksi tuh sama ucapan perempuannya tadi yang bilang si Adnan ini baik banget menghargai perempuan. Nah tadi kan kalau kita diskusi nih, kayak itu tuh sebuah hal yang menurut aku itu tuh agak janggal ya, kayak maksudnya gini, kalau aku ya sebagai perempuan, aku tuh akan pasti kalau melihat kalau cowokku tuh menghargai ya bentuknya tuh jangan sampai kita jadi ada di tahap kohabitasi gitu. Maunya kalau bisa ya dinikahi kan, karena memang bagaimanapun perempuan tuh masih banyak di posisi lemahnya loh, dan akhirnya kita tuh butuhkan yang namanya perlindungan hukum. Kayak misal kalau lewat perkawinan kita bisa dapat perlindungan hukum soal entahlah perzinahan, perceraian, harta gono gini, soal anak juga dan segala macam. Dan kalau kohabitasi tuh kan sejauh ini ya di Indonesia kan hukumnya cuma untuk melindungi hubungannya, maksudnya melindungi mereka berdua, tapi belum ada tuh mengarah melindungi perempuan yang memutuskan kohabitasi. Jadi kayak aneh, lo ngerasa dihargai nggak? Enggak juga sih, karena namanya perempuan ya, kalau yang emang ada namanya kan perempuan pakai feeling ya. Iya. Kumpul kebo nih jadi menempatkan perempuan kayak, sayang gak sih sama gue sebenarnya, kayak kok jadi di tengah-tengah, lu mau serius, lu bilang serius tapi mana buktinya, nggak dinikah-nikahin. Jadi kayak kan, tapi kalau misalnya ada pembelaan, kan gue perlu ngeliat sifat lu dulu. Maksudnya emang pacaran gak cukup ya, kayak harus literally. Cuma yang aku lihat dari teman-teman aku Kak, emang ada istilah test drive. Jadi kita tes dulu. Jadi temen lo ada yang beneran kumpul kebo? Ada. Oh ada. Ada. Dan siapa? Di sini jangan dong nanti nonton. Oh iya, ntar ngereok dia. Jadi dengan aku tuh suka ngobrol kan Kak sama teman aku yang
memutuskan untuk kumpul kebo ini. Ya dengan pemikiran-pemikiran dia aku nangkep. Dia tuh test drive kayak ibarat kayak tadi Cindy bilang, dia tuh mau ngetes nih kalau misalnya gue hidup berdua sama pasangan gue nih gimana. Nah, cuma ada beberapa faktor lain. Mungkin ada temen aku nih, kalau sepengalaman temen aku, jadi mereka nih pacaran. Sebenarnya sih mau serius, mau nikah, cuma sama keluarganya nih gak direstuin. Akhirnya mereka jatuhnya kayak kawin lagi tapi belum kawin gitu. Jadi kayak mereka pindah ke suatu kota lain, akhirnya kumpul kebo di sana. Orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu ya, entah tahu entah enggak, karena mereka ngakunya kalau misalnya sama orang-orang sana tuh udah nikah. Biar cepet aja gitu sebenarnya. Terus juga ada yang memang dia nih merantau terus di Jakarta biar bisa PT-PT, biar apa sih namanya, bayar kamarnya bisa berdua. Itu dia akhirnya kumpul kebo sama pacarnya. Jadi sebelum dia datang ke Jakarta, dia cari dulu tuh Kak pacar virtual. Kan banyak tuh aplikasi-aplikasi dating. Dia cari dulu mana nih yang di Jakarta. Jadi dia anak rantau bukan ya? Iya anak rantau yang satunya. Jadi mau ke Jakarta, akhirnya cari pacar dulu, udah dapat pacar, ayo kita kumpul kebo gitu. Ada yang kayak gitu. Emang dia udah niat ya? Udah niat, udah ada niatnya gitu. Dan yang aku lihat kayak, cuma aku agak warning ke mereka ya, ke yang cewek-cewek. Ini kalau misalnya pacaran, kumpul kebo, udah satu kamar, itu kan hal-hal tak terduga bisa terjadi ya, gitu kan. Iya, dan kalau misalnya tidak menikah tuh nanti kalau misalnya amit-amit bisa hamil atau kayak gimana, kan kayak yang tadi Nui bilang nggak ada perlindungan hukumnya gitu. Itu yang dirugikan kalau misalnya kita kumpul kebo. Tapi memang kita harus tahu orang yang memutuskan kumpul kebo itu pasti mereka itu punya pemikiran masing-masing. Nah, ini ada beberapa ya yang mereka itu punya apa ya, mereka itu punya pemikiran gitu. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu karena biaya nikah tuh mahal. Ya. Emang mahal ya Kak? Nanya dong sebagai single. Iya. Biaya nikah tuh kan tergantung kita maunya mahal apa enggak. Kalau kita mau nikah tuh di KUA sebenarnya tuh enggak mahal sama sekali. Berapa sih? Boleh di-spill enggak? Kalau KUA itu kalau misalnya di kalau bisa di KUA-nya langsung di weekdays Nui, dari Senin sampai Kamis ya kalau nggak salah. Ini ngerancang ya, kok tahu ya. Gue tuh mengobserve gitu. Jadi kalau lu udah lihat apa sih biaya-biaya vendor, lu pasti nggak bakal mau jajan lagi Nui. Oh gitu. Iya. Kayak udah mahalnya. Ya anjrit gitu kan. Nah di KUA itu kalau weekdays, kalau misalnya di kantornya itself itu nggak bayar. Paling cuman kayak penghulunya aja buat tip jatuhnya kayak gitu di luar. Ya ya kayak gitu. Cuma kalau misalnya mau di luar KUA itu bayarannya 600.000. Cuma mungkin yang mahal mas kawin ya. Maksudnya yang diminta keluarga mahal. Lagi kalau sukunya Cindy kayaknya maharnya mahal ya? Iya lagi. Enggak, jadi kayak misalnya tergantung misalnya S1 aduh apa sih ya kemarin. Ya pokoknya itulah ya. Ya kayak lu tuh kayak jadi ada tingkatan gitu kan. Ya. Makin pinter makin mahal. Misalnya gue S2 dan itu makin tuh misalnya berapa ratus juta gitu. Tapi kan itu adat jatuhnya kan. Itu ada. Jadi kalau misalnya mau dibilang biaya pernikahan tuh mahal, tapi kalau kita mau dibuat murah pun bisa. Tapi memang stigma biaya mahal tuh selalu ada. Karena kita apalagi kalau kemarin tau lah ya biaya pernikahannya kayak Al sama Alisa lah. Berapa Kak? Ya miliaran lah, puluhan miliar. Sekarang aja Selin. Sekarang 300 packs aja under 100. Nah kayak gitu. Jadi kan stigma-stigma gitu yang bikin orang tuh berpikir udahlah kumpul kebo aja, belum tentu nanti pas setelah menikah gue bakalan langgeng. Ntar kalau misalnya gue cerai gimana? Nah itulah yang masuk poin kedua. Itu jadi kayak ada trauma sama orang-orang ini gitu. Jadi orang tuanya tuh mereka bercerai. Jadi yang buat mereka berpikir, udahlah gue kayaknya kumpul kebo aja deh dibandingkan gue menikah terus gue cerai nih nanti ke depannya. Itu mereka punya trauma itu. Nah yang ketiga, ini memang norma-normanya udah bergeser. Mereka tuh kayak menormalisasi yang seperti di awal tadi kita bilang. Jadi yang dulu dianggap tabu tuh akhirnya mereka udah menganggap ini tuh udah hal yang biasa. Jadi udahlah sekarang udah yang kayak ya gue tinggal nih sama pacar gue kayak gitu, jadi udah hal yang biasa. Kayak yang tadi bayangin temen lo aja yang di luar kota udah ada rencana ya. Udah ada gitu, udah ada planning. Terus yang terakhir menurut lo apa? Bucin. Karena jujur aku ngerasa dari ngeliat video itu kan dia bilang baru 1 tahun udah kohabitasi ya. Nggak tahu sih dia udah pacarannya berapa lama sebelum kohabitasi. Tapi aku ngerasa kayak itu masih apa ya, kayak masih semerbak cinta yang baru gitu kan sih. Belum keluar asli-aslinya. Iya betul, kayak lagi bucin-bucinnya kali ya.
Kalau bucin tuh menurut gue malah paling awal sebenarnya ya. Itu iya. karena orang tuh kalau udah memutuskan untuk tinggal bersama pasti udah bucin banget. Maksudnya karena dibandingkan 48 jam telepon-teleponan, mendingan udahlah tinggal bareng aja. Gitu sih. Bisa ngobrol. Sayang, ya apa kan? kabar sayang? Harus banget nih. Ya kan? Yang terakhir tuh sebenarnya uji coba. Jadi dia merasa ya harus nyoba dulu. Test drive. Nah, kalau nggak cocok, ya udah tinggal, ya udah minggat. Kasihan. dan itu yang rugi jadinya siapa? Cewek. Ya tadi yang seperti yang dibahas sebelum kita tapping tadi Ronaldo ya kan. Syukur-syukur Dia kumpul test kebonya drive dulu, ternyata dia cocok sampai punya anak 5. Kalau bablas itu yang Mau bingung. bablas gimana? Sebenarnya. Kalau bablas ya udah Ya, dijalanin gimana dong? gitu. Kalau itu perlu diapresiasi karena cowoknya juga agak bertanggung Tanggung jawab jawab. tuh kan. Kalau Walaupun yang- nggak sampai tahap nikah, tapi kan nggak ditinggalin sampai punya 5 anak nggak tuh? Wah, bikin Itu Ronaldo ya konteksnya. Iya. Iya. Yang nggak bertanggung jawab itu yang kasihan kan perempuan, pasti dia sakit hatinya udah berlebihan. Apalagi kalau misalnya udah dikasih harapan-harapan palsu, kayak misalnya kita satu apartemen, tiap malam udah deep talk terus, nanti kita punya anak, kita tinggal di sini, itu tuh kayak lo pasti ngerasa dong. Dan gue yakin banget lo nggak mungkin masih di apartemen itu atau di kos-kosan itu. Pasti lo pergi. pindah. Iya. Dan itu namanya psikis, pasti mental tuh pasti perempuan tuh pasti lebih main dibandingkan laki-laki gitu. Iya, benar. Nah, gue mau tanya nih, kira-kira dari teman-teman kalian yang pernah melakukan kumpul kebo atau kohabitasi ini, ada yang berhasil nggak melakukan itu? Gue nggak tahu lagi, gue nggak punya teman. Nggak, maksudnya di luar sana kayak sampai kumpul kebo. Jarang kumpul kebo, paling kayak ujung-ujungnya nikah muda gitu. Beneran kayak langsung. SMA langsung terabas nikah gitu. Menghindari zina. Iya Jadi, sih katanya sih gitu. nikah muda, iya. Kalau dari teman-teman aku sih Kak, belum ada sih yang nikah gitu. Belum ada ya? Yang kemarin kayak tahu aja Siapa Kariska. yang kemarin? Yang aku bilang dia dari luar Jakarta terus mau ke Jakarta itu udah putus. Jadi udah nggak living together lagi. Sudah Terus gimana putus. nasib ceweknya? Ngekos sendiri. Nah iya, jadi dia akhirnya keluar nggak Sedih dari tempat itu? Keluar kan Keluar ya? sendiri akhirnya. Kalau lo ada nggak Nui? Tidak ada. Nggak bohong. Ya gue mikir dulu deh sejam, ada kagak ya gitu. Kalau gue banyak dulu karena teman-teman gue itu kan kebanyakan rantau. Oke. Jadi seperti yang di video itu tadi itu kan Fatia itu dia sudah nggak punya orang tua. Dia dikasih izin sama kakaknya. Rata-rata orang yang kumpul kebo itu kalau mereka tuh sudah nggak punya orang tua. Kalau enggak mereka orang yang rantau. Karena rata-rata kalau orang yang masih punya orang tua pasti tuh nggak mungkin diizinin segamblang itu sih. Oh iya. Mau seterbuka apapun orang tuanya ya nggak sih? Pasti adalah sembunyi-sembunyinya pasti itu. Mungkin kalau enggak mereka jauh gitu. Nggak mungkin satu kota lah. Gue yakin tuh. Kayak gitu. Jadi mohon maaf nih orang tua mana mungkin yang izinin anaknya gitu. Tinggal bareng sama pasangannya pasti nggak ikhlas ya nggak bapak ibu gitu. Bener. Bahkan okay. Kalau kita pikir-pikir lagi kan aku tadi berpikir ya kan kalau teman-teman maksudnya ada Egra dan Kariska yang emang relate gitu kan dengan lingkungan yang benar-benar ada kohabitasinya, ternyata itu nggak cuma sebatas orang tuanya loh Kak. Maksudnya gini, mungkin ada beberapa daerah yang menormalisasi gitu kan. Maksudnya ya ada nih di sini kayak di tempat si siapa tadi? Adnan dan Fatia. Itu katanya gak apa-apa, bahkan ibu kosnya mendukung. Tapi lama-lama kalau aku geser dikit gitu ya, aku tuh beberapa kali misal lihat di Instagram kotaku gitu ya, ada tuh soal kohabitasi gitu kan ya. Aku kayak mikir, kok ini beneran masih satu kota tapi ada nih kasus kayak gini. Sedangkan kalau aku lagi relate di lingkunganku yang sedekat, maksudnya ruang lingkup kecil misal RT gitu ya, itu tuh gak bisa banget deh kayaknya pacaran berdua gitu ya sampai di rumah gitu kayak nggak keluar aja kayaknya udah gudebak gitu. Ngerti gak lo? Digerebek. Iya, jadi maksud aku tuh kepedulian orang terhadap kohabitasi itu nggak cuma dari orang tua ke anak ya, tapi lingkungan sekitar tuh bahkan bisa mempengaruhi gitu kan. Itu beneran kayaknya dari aku kecil di sana sampai aku besar sekarang gitu ya di lingkungan rumahku tuh kayaknya
jarang banget kohabitasi, bahkan yang paling mentok-mentok MBA gitu kan, dan itu juga udah dikecam banget. Kayak tetangga punya tipe-tipe tetangga yang belum nikah tuh. Iya, kadang kayak kita butuh tetangga yang individualis, tapi kayak at the same time kadang ada beberapa kali kita butuh yang tetangga yang cuek aja gitu cuek ya. aja Kalau gitu. gue kan emang lingkungan gue sepi banget ya, jadi kayak nggak tahu kali ya, mungkin ya. Iya, Ada yang mungkin kayak gitu. ada, cuman kayak saking bener-bener itu individualis banget. Maksudnya bukan tipe lingkungan yang tetangga, itu tuh belum nikah tuh, apa datang-datang mulu ya, kayak gitu. Tau gak sih lo yang sering-sering julid gitu? Enggak, beneran yang kayak individualis yang Oh, dijulitin kenapa? Dijulitin kan ya, tunangan saya kan suka mampir gitu, awalnya dijulitin sebelum tunangan ya, dijulitin sama tetangga. Itu ngapain datang-datang, padahal kan datang mau bantuin mama masak gitu kan. Kasihan jadinya kan dijulitin gitu. Jadi maksudnya sebenarnya kohabitasi itu juga ada tantangannya gitu kan. Walaupun di dunia sekarang ini terlihat dinormalisasi, tapi ya kita tetap sadar tuh kayak kita harus jadi mereka harus waspada tuh kan. Ada tetap kok daerah yang benar-benar menolak itu. Iya, ini untungnya dia dapat kosan yang bahkan yang memperbolehkan. Iya, bahkan kosan aja kalau lihat kan suami istri aja nggak boleh ngekos. Ada iya, kan. iya, benar. Ini lagi kohabitasi susah sih, tantangannya lebih berat. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari manfaatnya kohabitasi ini pasti ada kan. Nah, menurut kalian nih, apa manfaat dari kumpul kebo ini? Hemat. Oke, hemat bisa jadi, iya betul. Kalau case-nya keluarganya nggak di daerah yang sama, listrik betul, ya, oke. Menurut lo gimana, Kak? Ya kalau misalnya cowoknya tuh mirip-mirip sama yang di episode sebelumnya ya, yang teleponan 24/7, nah ini nggak perlu, langsung aja di-talk aja. Siapa sih itu yang teleponan 24/7 itu? Itu kembali lagi deh, tonton dulu episode kemarin. Gimana nih? Kalau aku kan tidak ya, aku tidak. Tapi mungkin kalau dilihat manfaat-manfaatnya, kadang ada kan orang misal cowok gitu ya kan, berapa kali tuh ada case pacaran 7 tahun, nikah setahun, cerai karena kelakuannya kelihatan. Mungkin manfaatnya bisa dilihat di situ. Kalau tinggal berdua 24/7 bareng, kelihatan kali asli-asli, akar-akar nadi-nadinya kelihatan. Mungkin itu. Iya benar sih. Iya, itu yang paling relate ya. Tinggal bareng 24/7, kumpul kebo itu yang paling kelihatan. Jadi mungkin mencegah perceraian. Gue nggak ngerti ini. Itu yang kebanyakan orang bilang bisa uji test drive. Paling ininya tuh di situ, manfaatnya mungkin itu. Kalau mau diambil dari positifnya. Diambil dari tapi positif ya, oke, positif. Ada manfaat lain gak sih, Kak? Ada manfaat lain. Selalu berpikir positif. Hemat tuh positif loh. Positif. Iya kan, hemat Indeks ekonomi. Iya, indeks ekonomi, betul. Cari uang tuh susah loh, guys. Roti dibagi 2 kan. Iya, betul. Itu kasihan lambung ya. Tapi ini kan Kariska, kita kan ngomongin dari sisi positif. Kalau misalnya menurut Kariska, resikonya yang akan dialami sama si cewek maupun cowok ya, resikonya dari sisi negatifnya gimana? Ya itu dia yang paling sakit itu kan, perempuan pada saat udah ditinggalin tiba-tiba si krokonya ini selingkuh misalnya. Karena kan crocodile. Ya kan, jadi misalnya kan kalian sih, jangan ya amit-amit ya. Jadi kalau ini kan nggak ada ikatan hukum. Jadi kalau misalnya selingkuh ataupun ada apa-apa, jadinya nggak ada ikatan hukum yang harus diperjuangkan gitu. Jadi kalau misalnya mau selingkuh, tinggal aja. Apalagi kalau misalnya kita punya anak, amit-amit, ya anak ini nggak punya bapak. Misalnya punya warisan yang emang kita ngomong-ngomong warisan, harta lah misalnya kita yang kita beli bareng-bareng, misalnya kita beli TV, kulkas, uang bersama, punya tabungan bersama. Pada saat ada kejadian gitu, ya bingung kan baginya gimana. Pasti kan udah ada dendam-dendam sendiri tuh. Lo selingkuhin gue, pasti hubungan tuh udah nggak baik tuh, chat-chatan semuanya. Terus pembagiannya gimana? Sini udah TV gue kan nggak mungkin. Nah, mana tabungan gue? TV-nya belah 2. TV-nya dibelah 2. Nah kayak gitu tuh, hal-hal yang kayak gitu tuh udah nggak akan bisa terkontrol gitu, karena nggak ada hukumnya. Kayak gitu. Nah kalau dulu undang-undang perzinahan itu untuk kumpul kebo itu masuknya undang-undang perzinahan. Kalau sekarang di 2026 itu udah ada KUHP-nya.
di 2026 ini. Jadi yang bisa melaporkan itu kayak keluarga, anak itu, jadi udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu itu kan asal main gerebek aja nih. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang udah nggak bisa. Nah berarti nih kalau yang gerebek-gerebek kohabitasi nih, wah kena tuh sama negara. Sama negara. Malah kalian gitu. yang kena. Poin plus nggak ya itu negara jadi melindungi kohabitasi? Sebenarnya sih bukan melindungi ya, tapi itu lebih menjaga aja. Jadi nggak, biar nggak dikeroyok. Iya, itu ngawur banget sih sebenarnya, kayak asal main gerebek-gerebek. Sebenarnya nggak melindungi juga, Noi. Kayak negara tuh lebih hadir. Ya udah itu kan privasi ya, urusan lu ya. Ya udah, itu hak pribadi lu aja sebenarnya. Negara lebih ke situ gitu. Kira-kira gimana nih? Ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan untuk kumpul kebo ini? Karena ini kan lagi marak ya. Mungkin ada adik, saudara atau temen yang melakukan ini gitu. Deng. Ya. Sebenarnya sih kita nggak anti ya. Nggak anti. Kita nggak sama sekali nggak ngejudge sama sekali. Tapi cuman kita menyayangkan aja dari sisi perempuan bahwa kalau kita melakukan kumpul kebo ini tuh yang banyak dirugikan tuh pasti perempuannya gitu. Jadi kita menyayangkan bahwa perempuan tuh bisa kok, ngapain harus tinggal bersama gitu sih. Lebih kayak menyayangkan gak sih, kayak lo bisa lo sendirian gitu. Apalagi kayak gue ya, gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh geli gitu loh lihat laki-laki kalau bisa tiba-tiba tinggal bareng kalau belum suami. Gue tuh masih kepikiran kayak, aduh dia jorok nggak ya, kira-kira nanti dia naruh barangnya di mana, dia handuknya naruh di kasur nggak ya. Itu tuh kayak udah kepikiran gitu loh. Ini ibu-ibu rapi. Enggak, jadi zaman gue pacaran, teman-teman gue tuh kan banyak tuh yang mereka tinggal bareng sama pacarnya gitu. Terus mereka tuh kayak nanya, Abner lo ada nggak kepikiran gitu kan? Gue pacar aja hampir nggak ada gitu, tapi kayak mereka suka nanya-nanya gitu kan. Terus gue tuh kayak kepikiran, aduh gue kepikiran gimana, gue disuruh nyapu, gue disuruh ngepel lah, enggak lah, gue males lah kalau kayak gitu-gitu, kepikiran kayak gitu. Jadi gue tuh cuma kayak kebayang kayak teman-teman gue kok mereka mau ya tiba-tiba nanti disuruh masakin, disuruh nyapu, terus nanti gimana itu. Apalagi stigma di Indonesia ya kak ya, laki-laki berantakan tuh gak apa-apa. Iya gitu bener kan. banget. Masih yang kayak gitu. Iya terus cewek jadinya harus yang ngurus. Iya jadi ngurus lah. Bayar, gue dibayar nih buat ngurus. Mohon maaf nih. Terus masuk kamar sepatu di mana, kos kaki naruh sembarangan. Oh lo mati lu. Terima kasih. Cuma tidak ada dendam ya. Gimana, ada pesan nggak kira-kira? Kalau menurut aku, dari aku ya penonton Coklat TV, yang ciwi-ciwi dulu aja deh, yang ciwi-ciwi. Mau bagaimanapun hematnya tinggal berdua, mau bagaimanapun kelingi-kelingian bucin-bucin. Kalau menurut aku sih jangan. Nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan ribet juga gitu. Buat ngurusnya, ntar ngomong ke keluarganya gimana, ntar malah jadi buyar semua gitu. Kan nanti yang sakit hati gak cuma kamu, mama kamu ada, papa kamu ada misalnya, atau adik-adik kamu. Soalnya perempuan kalau disakitin yang sakit sekeluarga. Sekeluarga, bener banget. Jadi mending gak usah, udah mending independen aja, gak apa-apa. Jadi independent woman gitu. Aku kita semua. Ada apa ini? Jadi ya dari kamu gimana? Kalau gue tuh kayak gini loh, mungkin orang mikirnya kumpul kebo itu bisa meminimalisir masalah-masalah yang nantinya akan terjadi ketika masuk pernikahan gitu. Cuman menurut gue tuh sebenarnya kayak lu tuh nggak harus kumpul kebo gitu loh. Kayak dari pacaran tuh misalnya, entah mungkin misalnya nih lo mau bikin entah perjanjian pranikah atau apa, atau enggak ngomongin kebiasaan kayak nanti kita kalau udah nikah kamu jangan ini gitu. Maksud gue jangan gak harus kumpul kebo juga. Maksudnya namanya pernikahan pun tetap bakal ada masalah yang lo hadapin berdua gitu. Jadi sebenarnya kumpul kebo tuh tidak meminimalisir masalah yang muncul ketika lo nanti menikah gitu. Tapi lebih kayak diskusi mendalam aja gitu loh. Maksudnya kan namanya pacaran lo pasti sering ketemu gitu kan. Nah itu diomongin secara deep talk dewasa aja, kayak nanti hubungan ini gimana bla bla bla, diomongin apa yang aku nggak suka dari kamu, apa kebiasaan-kebiasaan yang negatif lah gitu, itu diomongin. Maksud gua kayak takutnya nih kumpul kebo ini ya, kita kan nggak tahu namanya hawa nafsu ya. Poinnya ke situ ya. Benar. Ya nggak mungkin lah, maksudnya pikiran manusia itu suci mulu, kecuali emang lu berusaha untuk menahan gitu kan. Namanya pasti ada yang kayak gimana ya rasanya bla 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 gitu. Takutnya kan tiba-tiba udah bablas gitu kan. Iya benar. Kayak tadi. Oke, safety first ya guys. Oke. Bukan ini. Ya intinya kalau bisa jangan
Kalau bisa jangan. Oke, Noi. Oh jadi semua ini kalau bisa jangan gitu ya? Iya. Kan pesan. Kan pesan. Kalau aku sih, Aku sih no. Ini 20 menitan lebih aku mikirin aku mau ngasih pesan apa ya gitu kan. Takutnya yes. jadi lu yes. Kalau aku sih sama kalau emang bener-bener mentok pengen kohabitasi gitu ya. Oke. Boleh. Di hutan. Bukan, maksudnya bener-bener lu kebayangin deh kita nikah sama cowok yang bener Wah gini, kita nikah aja juga kadang bisa aja ketemu apesnya ketemu sama cowok yang yang blank check gitu. Jelek ya. Oke. Nah, aku ngebayangin bahwa kalau misal amit-amit gitu ya kita kohabitasi terus ketemu sama cowok yang ternyata agak blangsak juga gitu kan. Jadi kayak mental kena, fisik kena gitu kan. Itu tuh merugikan banget. Jadi kayak menguras tenaga gitu. Jadi jadi maksud gue tuh kayak semua tuh harus dilihat plus minusnya, gimana manajemen resikonya, apakah kohabitasi itu bener-bener solusi buat kalian atau enggak gitu kan. Karena bener deh aku sangat menyayangkan perempuan. Nasib perempuan itu gimana kalau kohabitasi kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan. Udah lah. Oh, jangan semua. Oke. Negara kita nih kan negara Pancasila. Betul. Berat nih. Nah, berarti dan kita nih kan menjunjung tinggi adat istiadat dan yang pasti memang gak akan mungkin kita mengiyakan yang namanya kumpul kebo gitu. Tapi kita nggak bisa yang namanya jangan gitu. Yes. Karena kalau kita bilang jangan, orang tuh pasti berpikiran kayak lo tidak menghargai kebahagiaan gue dong. Kan gue punya pilihan gitu. Jadi mungkin walaupun kita di sini semuanya sepakat bahwa ini tuh jangan, tapi kita semua akan kembalikan ke penonton semuanya. Kita nggak ada judgement kok di sini. Kalau lo bahagia gitu ya udah. Tapi itu pilihan kalian. Kita semua. bisa relate kok nyari cowok tuh susah apalagi bener gitu kan. Sebenarnya sih bukan masalah susah ataupun relate sih. Kita cuman di sini tuh kan kayak memberitahu bahwa pro dan kontranya itu seperti ini loh gitu, dan kita pemikiran kita sebagai perempuan itu seperti ini loh. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu tuh kebahagiaan kalian pada saat kalian mungkin bersama pasangan kalian tuh merasa fulfill gitu. Nah kan ada orang kayak mungkin kayak No ini dia tidak bersama pasangan tapi dia merasakan full gitu. Ada juga orang yang harus bersama pasangan baru dia tuh ngerasa baterainya tuh full. Kayak gitu. Jadi semua orang kan kalau itu apa Kak? Ya itu apa nih? Dia sendiri juga enjoy ya. Sama YouTube-nya itu full bill dia. Pacaran sama YouTube dia. Kayak gitu sih. Jadi dari kami semua itu semua silakan, itu adalah pilihan masing-masing. No judge di sini. Balik lagi, yang penting tahu resikonya dan bisa menghadapi bareng-bareng, jangan sendiri. Diambil bahagia ya. Ditimbang-timbang positif pertimbangan negatifnya. juga greget nggak sih kalau ketemu cowok baik tapi nggak dinikahin? Aduh Bunui. Pengen aja gitu kan kalau ketemu cowok baik ya kenapa sih kohabitasi udah jadi milik gue aja gitu. Oke, aku Mas. Sekarang berikan hartamu Mas. Bercanda. Oke, kalau gitu penonton Coba TV, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau kalian ada saran-saran bisa komen ya guys di bawah ini. Kira-kira kalau misalnya ada masukan untuk konten apa yang mau kita bahas atau topik apa yang mau kita bahas, silakan ya komen di bawah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Wow.